Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari hasil survei yang menempatkan istri Presiden Joko Widodo, Iriana Jokowi sebagai salah satu kandidat calon presiden terkuat dari kalangan perempuan. Rocky Gerung membandingkan Iriana Jokowi dengan sejumlah istri petinggi negara sebelumnya seperti mendiang Ani Yudhoyono, istri SBY, dan Hasri Ainun Besari, istri B.J. Habibie. Tidak hanya itu, Rocky Gerung juga membandingkan peranan Iriana Jokowi dengan Hillary Clinton dan Michelle Obama. Perbandingan dalam segi kemunculan di muka publik itu dipaparkan Rocky Gerung dalam video berjudul Skenario Jokowi. Jika gagal 3 periode, ajukan Iriana Capres 2024 yang tayang melalui saluran YouTube-nya. Bakal juga, momen Gus Miftah tuntun seorang pria masuk Islam, publik ada melihatnya sebelum membandingkan. Rocky Gerung membahas soal hasil survei yang seolah seperti ludruk atau hiburan, bisa dipesan untuk tujuan tertentu. Saya percaya ludruk itu. Mungkin itu survei berbasis metodologi ludruk dan margin of error 100. Tapi itulah reaksi dari publik karena orang berpikir gampang nyalonin jadi presiden, kata Rocky Gerung dikutip suara.com, Sabtu, 17 April 2021. Jokowi yang bilang IP-nya agak sampai 2 bisa jadi presiden, dengan kemampuan seandainya bisa membangunkan fanatisme, tambahnya. Rocky Gerung mengatakan, hasil pencalonan barangkali bukan didasarkan pada kapasitas seseorang, tetapi hasil survei yang ada. Rocky Gerung kemudian menyebut Iriana Jokowi mungkin seorang yang baik. Namun, dia tidak pernah muncul di publik untuk memberikan satu pernyataan pun. Pengamat politik itu lantas membandingkan Iriana Jokowi dengan sejumlah istri mantan presiden di Amerika Serikat. Biasanya First Lady punya kantornya sendiri yang mengolah wilayah culture kebudayaan, peran perempuan, terang Rocky. Kita bayangin sikap Hillary Clinton soal isu lingkungan di Amerika. Demikian Michelle Obama dengan family value. Bahkan Melania Trump terlibat, memperbanyak percakapan di medsos tentang suaminya, sambung dia. Rocky Gerung juga menyoroti sejumlah istri Presiden Indonesia terdahulu seperti Ani Yudhoyono, Tien Soeharto, Ainun, dan Sinta Nuriyah atau istri Gus Dur Iriana Jokowi kita gak pernah dengar. Ibu Tien, istri Soeharto, aktif melakukan pembinaan yang disebut Dharma Pertiwi, ibu kabinet dalam urusan kebudayaan, katanya. Ibu Ainun Habibie scientist jadi dia dengan sendirinya. Ani Yudhoyono juga ambil isu lingkungan terus-menerus. Istri Gus Dur sangat aktif kesetaraan gender ceramah di mana-mana, sambung Rocky Gerung. Lebih lanjut, Rocky Gerung mengklaim mungkin hal itu yang diinginkan orang. Dia mengurai beberapa kemungkinan kenapa Iriana Jokowi tidak seperti itu. Seperti diberitakan sebelumnya, survei tersebut dirilis oleh Lembaga Penelitian Masyarakat Milenium, LPMM. Survei dilakukan mulai 26 Maret sampai 8 April 2021. Direktur Eksekutif LPMM, Daniel Zafnar Pandaah menjelaskan mengapa sosok Iriana Jokowi bisa menjadi kandidat kuat capres. Rupanya, itu merupakan pilihan saat responden disuguhkan simulasi tokoh wanita nasional yang dianggap layak untuk dipilih bila Pilpres digelar hari ini. Nama Iriana Jokowi menjadi pilihan responden dengan tingkat keterpilihan 17,7%. Iriana menempati urutan kedua setelah Puan Maharani dengan 20,8%, kata Daniel Zafnat seperti dikutip dari Makassar Terkini Jaringan Suara.com, Kamis, 15 April 2021. Mengikuti nama Iriana, ada sosok Sri Mulyani dengan 15,8%, Hovifah Indar Parawansa 14,6%, Risma Harini 11,8%, dan Grace Natali 5,2%. Dari sisi gender, 46,9% responden menginginkan sosok presiden untuk 2024 adalah berjenis kelamin wanita. Sebanyak 38,7% menginginkan laki-laki, dan 14,4% tidak mempermasalahkan wanita atau laki-laki, jelas Daniel Zafnat.
nama ibu negara Iriana Jokowi ikut meramaikan bursa calon presiden 2024. Hasil survei Lembaga Penelitian Masyarakat Milenium (LPMM) menyebutkan Iriana menjadi pilihan responden dengan tingkat keterpilihan 17,7%. Istri Presiden Joko Widodo itu menempati urutan kedua setelah Ketua DPR Puan Maharani, 20,8%, sebagai calon presiden pilihan dari kalangan perempuan. Itu merupakan hal yang wajar, ujar analis politik Iwal Sastra menanggapi hasil survei LPMM itu, Jumat, 16/4. Menurutnya, sebagai ibu negara, Iriana tentu sudah memiliki modal popularitas yang juga berdampak kepada keterpilihan. Namun, ini belum bisa dibaca bahwa langkah Iriana untuk maju sebagai calon presiden menjadi mudah. Alasannya, survei ini masih menggolongkan dalam kategori calon presiden dari kalangan perempuan, terang Iwal Sastra. Puan Maharani saja yang dalam survei ini tingkat keterpilihannya di atas Iriana. Dalam berbagai survei lain jika digabungkan dengan tokoh pria seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, tingkat keterpilihannya masih sangat jauh di bawah. Apalagi jika dibandingkan dengan Iriana, kalah jauh, ucap Iwal Sastra, yang juga Direktur Mahara Leadership itu. Namun semua kembali kepada Iriana, sebagai ibu negara yang berpengalaman mendampingi Presiden Jokowi, apakah ada keinginan untuk maju pada Pilpres 2024 nanti? Jika ada, masih ada waktu untuk meningkatkan elektabilitas hingga 3 tahun mendatang, pungkas Iwal Sastra. Lembaga Penelitian Masyarakat Milenium, LPMM, merilis survei terbaru, Rabu, 14/4. Temuannya, Iriana Jokowi menjadi capres terkuat kedua dari kalangan perempuan. Berikut hasil survei LPMM yang digelar pada 26 Maret sampai 8 April 2021, Puan Maharani, 20,8%, Iriana Jokowi, 17,7%, Sri Mulyani, 15,8%, Hovifah Indar Parawansa, 14,6%, Tri Risma Harini, 11,8%, dan Grace Natali, 5,2%. Dari 2.000 responden yang diwawancarai melalui sambungan telepon, sebanyak 14,1% tidak memilih. Sambutan Presiden Joko Widodo dalam pameran Hannover Messe 2021 Digital Edition pada Selasa, 13/4, lalu mendapat kritikan dari ikon senior Faisal Basri. Dalam sambutan itu, Jokowi sesumbar bahwa tidak lama lagi Indonesia akan masuk 10 besar kekuatan ekonomi.